Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Konten surat sekarang saya pengen menjawab eh, yang komen ya. Ada yang komen sama Pong. Katanya ada yang lagi viral nih. Oh, yang lagi viral? Ada yang lagi viral Oh, apa katanya. tuh? Saya ulik-ulik. Mm-mm. Di TikTok juga nongol ada yang lagi Mm-mm. viral kan. Jambret. Wah, Jambret? iya, jambret dong. Wah, bahaya tuh. Ya kan, goyang jambret. Beda itu, beda. Gak gitu. Kirain goyang dompret oh, itu, goyang dompret, bukan jambret. Beda kasus itu. Kalau goyang dompret mah kita senang. Kirain goyang jambret ya kan. Beda. Tapi ada kata-katanya, Pong. Apa itu? Kan sering banget ya. Iya. Ya ini mah kata-kata biasa. Kata-kata hari ini, guys, gitu kan. Oh, kata-kata yang memotivasi. Iya, gondrong doang. Enggak. Gondrong doang, enggak. Enggak dipotong. Enggak dipotong. Nggak dipotong maksudnya gitu. Itu mah bukan kata-kata itu. Iya. Nah, untuk berita yang lagi viral sekarang ini kan, Hmm. kebetulan ada yang komen, terus coba deh Bang bahas ini gitu ya. Bahas yang lagi viral. Yang lagi viral ini. Oke. Kebetulan saya udah tahu tuh, cuman belum ada niatan pengen bikin Mm-mm. karena apa sih kalau dibikin gitu ya, belum ada niatan aja gitu ya. Mm-mm. Nah tiba ada yang tanya Bang coba bikin gitu, oh ya udah tertarik nih bikin. Oh, jadi Iya. membara gitu Iya, pengen jadi bahas. udah tahu ya kan, ditambah ada yang request jadi Oh, ingat. jadi oke. Nah gitu, akhirnya saya ulik-ulik. Uh-uh. Ya untuk ente gimana, udah tahu belum tuh alur ceritanya? Kalau yang lagi viral ini sih yang tentang penjamretan sih ada dengar sedikit, cuman nggak terlalu peduli. Sebenarnya ya bodo amat gitu. Selagi bukan aku yang dijamret ya bodo amat. Tapi kalau pengen dibahas ya ayo gitu. Cuman aku sih kurang paham ya beritanya seperti apa gitu. Nggak terlalu ngikutin. Nah dari setiap info yang keluar, Mm-mm. nih ceritanya seperti ini katanya. Tapi sebelum cerita, saya pengen lurusin lagi nih buat yang nonton juga ya, terutama yang nonton konten surat nih yang udah lama sama yang baru. Kalau yang udah lama kayaknya udah paham deh. Oke. Dari cara saya ngomong, cara ente ngomong ya. Mm-mm. Jadi memang kayak gini bawaan namanya orang kampung ya. Jadi bahasanya Kampung. bahasa kampung Iya, gitu. bahasa seadanya gitu. Seadanya aja. Nggak dibuat-buat ya. Iya, terus ya gimana ya, namanya orang di kampung ya suaranya gede, besar gitu kan. Bukan berarti sombong. Beda sombong atuh. Kalau sombong itu kan bukan Juga gede. ya dah. siapa tahu saya ngomong, itu Iya. kayak bener tuh Oh, orang nggak gitu apa-apa. kan. Paling pasti ngerti lah. Iya. Nah, jadi untuk pembahasan yang jambret ini ya, teman-teman. Ini kita nggak tahu cerita yang sebenarnya seperti apa. Cuman ini kan Mm-mm. dengernya ya. Nah, jadi mungkin kita hanya bisa memberikan info doang, Info yang didengar. info yang didengar seperti itu. Oke. Info yang didengar, dan mungkin ada masukan juga ya. Jadi penasaran lah ini apa ini berita. Kok penasaran? Nanti juga kalau udah diceritain nanti juga bakalan Langsung berkomentar nanti. boleh apa itu? Nah, dari sekian banyak yang saya lihat di konten-konten yang udah ngebahas nih, komenannya kan udah simpang siur tuh ya, udah simpang siur, timpang tindih ya kan? Wah, udah ada kemana-mana nih. Ada Iya. simpang Udah 4, belak-belok, simpang ya kan? 8. Nah, dari konten yang saya dengar gini ceritanya. Jadi si Polan ini, kita sebutnya si Polan ya. Polan. Terus saya nggak mau nyebutin dia dari daerah mana. Oke. Takutnya didatengin rumahnya. Janganlah. Kasihan tar. Iya, iya. Si Polan lah. Si Polan. Polan. Ya kalian udah tahu lah namanya siapa si Polan itu. Si Polan lah. Si Rahmat Hidayat. Itu namanya Oh, bukan mengsamarkan itu. Itu langsung nyeletuk gitu. Oh iya. Iya. Intinya itu orang. Ya, namanya
Siapa tadi? Polan. Si Polan. Tapi biasa disebut. Inisial? Nah, si Polan nih biasa disebut Rohmat Hidayat. Oh, berarti namanya Polan asli. Polan. Biasa Oke. disebutnya itu. Rohmat Hidayat. Nah, ceritanya seperti ini, katanya. Ini kita ke inti masalahnya dulu ya. Masalahnya kenapa dia bisa ngejambret ya. Oke. Biar enak nih. Ya. Jadi katanya dia itu kerja di Pangaspalan. Gemba dong. Gemba. Wah, Katanya kerja salam di satu Pangaspalan. Gemba. Nah, iya. Gemba. Cuman katanya gajinya 10 juta. 10 mang. Kayaknya baru itu. Memang baru datang. Di 2024 nggak tahu persis di bulan apanya, cuman dia baru datang. Dia cuman nerima gaji 10 mang. Nah, di kerja Genba itu bersih itu 10 mang tuh ya kayaknya kalau Nggak ada gaji potongan kotornya bukan sekian 10 mang lah ya. ya. Sekian ya, cuman dipotong-potong buat bayar bla 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 jadi 10. Bersihnya 10 juta 10. lah. 10 mang 10 juta Indo lah ya. Nah, dari 10 mang itu dia nerima. Itu dipenggal. Bukan dipenggal deh, dipenggal kayaknya kasar banget ya. Itu Kasar. Dipotong maksudnya, dipotong. Sorry, bukan dipenggal. Jangan gitu. Iya. Jangan gitu. Jangan gitu. Bukan ini dipotong maksudnya. Dipotong. Dipotong. Buat Kasih makan dikirim ke Indonesia. ke Indonesia. Betul, itu 9 jutanya. Jadi dia megang di Udah kirim 9 juta, ke Indonesia. sisanya untuk kehidupan dia gitu. Di Jepang. Berarti 1 juta dong. Iya, 1 Oh, mang. wih, Udah bentar dulu nih, diceritain Oke. dulu. Nggak usah emosi gitu lah. Santai aja. Nah, dari 10 mang itu kan dikirim 9 mangnya ke Indonesia kan. Berarti ya kita buletin aja 9 juta dikirim ke Indonesia. Iya. Nah, untuk apanya nggak tahu. itu urus pribadi dia lah. Urusan pribadi Kita lah, nggak entah tahu dia lah. buat bayar utang kan, entah Iya. buat di Yang rumah nggak usah siapa. kita- Intinya 9 juta Iya, ya. benar. Cuman kayaknya Pong kalau masalah keluarga bisa diatasin, nggak mungkin dong ngirimin 9 juta gitu kan. Iya nggak sih? ini ini saya nggak mau komen nih, coba ente Pong gimana Pong kira-kira Pong? Saya lempar aja lah ke ente nih yang berat-berat kayak gini. Kalau kenapa jadi saya jadi bebannya di sini nih, beban di sini. Kalau Bener nggak kalau masalah keluarga, maksudnya ada masalah di keluarga gitu, di dalam keluarga ada butuh duit, nggak mungkin dong dikirim 9 juta. Pasti dia pun bilang kalau 10 juta di Jepang muri, mustahil Iya. dong megang 1 juta. Di balik itu kira-kira kenapa ngirim 9 juta? Padahal gajinya 10. Tapi kan sebelum berangkat itu kan kita kan ada dikasih kontrak kerja nggak sih? Ada kan? Ada. Kan ada keterangannya kan gaji kita. Ada. Ya kan, sekian. Iya, ada. Sekian. Dan tentu mungkin gini ya, mungkin kenapa ini menurut saya aja ya, enggak. Saya juga nggak mau menetapkan bahwasanya akan gini, enggak. Menurut saya sih dia kalau dia ngirimnya segitu mungkin di keluarganya memang benar-benar lagi butuh duit. Tapi sih kalau itu kan tadi yang saya bilang butuh duit. tapi kalau Kok misalnya nggak mungkin dong dikirim 9 juta, masa buat dia di sini 1 juta? Nggak mungkin. Sesadar-sadarnya orang nggak mungkin. kayaknya sih dari keluarganya sih. Kayaknya ya. Kayaknya. Mungkin kau harus ngirim segini ya. Nggak mau tahu aku ini harus sekian ini. Mungkin si Ente bisa megang nih omongannya ya, bisa dipegang nih omongannya. Iya kan pribadi saya, Iya. jangan dong. Saya masih masa depan saya masih Iya. masih Lanjutin, ini. lanjutin, Saya kan lanjutin. pribadi nih, Iya, maksudnya iya. secara analogi doang, Iya. nggak mau langsung ntar nanti datang tukang sate nanti ke apa tuh saya. Janganlah tukang sate nanti, Iya. bawa hati pula tuh. Iya. Lanjutin lagi. Nah, jadi mungkin dari pihak keluarganya sih kayak Polan, kau harus ngirim segini ya. Udah ini gini mungkin. Atau bisa jadi karena baru-baru juga nih dia. Iya. Mungkin karena ekspektasinya 1 juta bisa hidup. Kan beda tuh sama yang udah
hampir setengah tahun. Apalagi kan Tapi dia kan disenta dulu. iya, kan senta sama langsung kehidupan nyata kan beda itu. Tapi kan disenta kan bisa dikira-kira, Pong. Ih, Tahu, 1 ya juta tuh enggak. kan pemikiran orang kan balik lagi ke orangnya. Mungkin Oke, iya. ekspektasinya 1 mang bisa makan telur katanya. Hmm. Telur 1 bulan makan telur terus Berarti bisul makan di sini. telur pagi telur ceplok, Nah, sore dadar. malamnya Malamnya rebus. telur. Cuman beda rasa dia gitu. Iya. Mungkin ini kan kalau 9 juta dikirim ke Indonesia balik ke orang tuanya sih kayaknya, ke keluarganya Berarti sih. kalau Anda lebih tertuju ke situ ya. Lebih ke situ karena tentu pasti si Ana juga mikir ya. Apa ente nggak ada pemikiran kalau dia itu minjem? Jadi Itu dia itu. Kenapa? Tapi karena aku juga nggak ngikuti berita mungkin coba bahas dulu lah. oh iya. Karena iya. kan aku nih Berarti ente nggak ada pemikiran kalau dia itu sebelum ke Jepang tuh dia minjem seperti itu ya. Jadi Kalau- dia tuh harus ngebayar sekian di pinjaman itu. kayaknya sih kayak gitu. Kalau tebakan saya sih kalau untuk masalah keluarga untuk ngirim 9 juta tuh pasti bisa diakalin kayak waduh saya kalau ngirim 9 juta Pak Bu ini gimana nanti saya hidup di sini Nah, pasti kan dia jelasin seperti itu. bisa diringanin. Tapi kalau misalnya pihak keluarganya menuntut harus segini mau bilang apa? Bisa diakalin Pong kan nuntut segitu kan kita nggak di penjara. Bukan, maksudnya gini loh kayak tapi beda ceritanya kalau kita dikejar-kejar sama uang pinjaman kan. kalau misalnya nggak ngomong sesuai soal- pembayaran perjanjian awal kan ya itu rentenir ya. siapa tahu gitu. Bisa jadi. Bisa Mana jadi. tahu jatuh tempo misalnya pihak keluarga ini juga dikejar sama ya begitulah ya kan. Iya. Oh, tanggal segini harus bayar ya mungkin karena Iya. si anak ini juga jadi kepikiran sama keluarga, takut keluarga yang gini-gini. Mungkin bisa jadi seperti itu sih. Nah, tapi lebih detailnya ya, sahabat-sahabatku tanya aja langsung Sama ke si Polan. Polan ya, jangan Gitu. ini kan jelas ya. asumsi Iya, ini masyarakat iya, sederhana. asumsi aja. Nah, oke, langsung kita lanjutin lagi ya tadi ya. Boleh. Jadi dia disuruh harus ngirim 9 juta. Oke. Nah, dia megang di Jepang cuman 1 juta. Kan itu kan mustahil banget dong. Maksudnya Muri lah. jelas banget. Muri telur aja 1 pak aja 200 yen. Kalikan Irit-iritnya di Jepang berapa, Bang? Kalau aku jujur 3 juta. 3 mang. aku irit di Jepang ya semua ya. Tuh 3 seirit-iritnya itu 2,5 3 mang lah. Segitu kan sama Seirit. ya. 3 mangan. Beda segitu halnya ya. kalau dia memang boros ya. Ini kan bukan bahas yang Enggak, boros. maksudnya Bodo saya- amat yang boros. Hemat-hematnya yang kan 3 mang lah kurang lebih. Iya. 3 mang itu pun udah kurang itu. Jadi minimalnya Iya. berapa sih? 3 mang tadi Kalau bilang udah 3 minimal mang itu lah, masih kurang. 3 mang. 3 mang. Udah makan ayam itu. Iya, benar. Berarti langsung diterusin ya. Oke. Satu mang kan berarti kan udah nggak, wah udah Murah. gelagapan ya. Nggak bisa itu. Nah akhirnya di satu ketika katanya duitnya habis Ya habis lah. kan, nggak nyampe kayaknya 1 bulan itu. 1 minggu 1 mang aja udah hebat itu. Nggak tahu tuh ya, 1 minggu giri-giri banget 1 minggu ya. 1 minggu ya 2 minggu lah segituan lah ya. Kalau ditahan. Ditahan ya segituan lah ya, kurang lebih segituan. Nah duitnya menipis. Nah akhirnya karena duitnya menipis, nggak ada pegangan sama sekali, nih otak busuknya kan keluar. Tak busuknya Sebelum otak busuk keluar pasti ada otak jernih, pasti ada. yaitu minjem. Minjem. Ya pasti ya. Pasti minjem ada. deh sama temen. Nah kenapa nggak minjem sama temen kira-kira Pong? Apakah dia beranggapan kalau minjem sama teman nggak bakal dikasih deh, aduh malu atau gimana? Atau dilarang? Siapa yang larang?
Siapa tahu ada yang larang, coba. Siapa? Orang tuanya Enggak, dari yang nerbangin dia, yang nerbangin dia? lembaga. Wah gila lah kalau dilarang seperti itu. Kalau menurut ente gimana? Kalau dia minjem duit katanya dilarang sama lembaga. Kalau dari lembaga dilarang jangan minjem duit. Jangan minjem duit sama teman, karena nanti bikin kegaduhan. Nanti bikin Lembaga persahabatan apa itu? pecah. Lembaga apa itu? Iya, lembaga yang nerbangin dia. Lembaga ente dilarang nggak? Kagak lah. Apalagi lembaga aku. Kita kan satu lembaga. Aku gorok juga. Kalau lembaga yang larang, tapi tunggu dulu, jangan dulu ke lembaga sih. Kita balik dulu ke anaknya. Oke, Ya. oke. Jangan Ya. langsung ke Apa lembaga? Kena- Itu bukan takut gitu ya udah masuk lembaga kayak gitu. Udah deh. Jadi mungkin karena pasti dia berpikir minjem lah gitu ya. Mungkin. Kalau minjem mungkin dia udah mungkin ada usahanya minjem, tapi nggak ada yang ngasih kali. Gitu kalau menurut Ya, ente. kayaknya nggak ada yang ngasih. Terus mengingat Karena memang udah gak ada duit sama sekali kan, minjem gak ada yang ngasih. pasti dia kan minjem sama selembaga sama dia kan. Iya ya Pasti pasti kan. Yang terdekat dia dulu kan. Ataupun temen dia yang udah di Jepang mungkin. Yang dia di Jepang dia pun pasti kan kenal dari lembaga kan. Iya, walaupun beda lembaga gitu, Pong. Temen dia Kayak kita waktu ini, sekolah kayak kita atau ini apa. kan. Mm-mm. Gitu. Lanjutin anjing. Kok malah dia. Enggak, aku berpikir ini Oh, berpikir, kalau ya. kok bisa dia tidak misalnya dia bisa berpikir untuk busuk gitu, padahal masih ada cara lain gitu ya, kayak minjem tadi gitu. Mungkin gini ya, Pong ya kali ya. Dia itu posisi minjemnya. Jadi kan biasanya gini kalau minjem kan kita duit masih ada. Iya. Cuman ini kayaknya cuman 2 hari deh gitu. Bertahan kapan? Nah, gitu. Kita udah prediksi nih. Nah, itu Ah. minjem mungkin dia posisinya udah habis banget. Minjem gelagapan tetep kan. Pastilah. Apalagi misalkan nggak ada yang ngasih, gelagapan dong, nggak ada pegangan sama sekali. Ditambah lagi tadi Mau ada makan apa isu dilarang ya. Iya, dilarang. Siapa yang bilang dilarang, Pong? Tadi ada. Coba jelasin dong itu yang dilarang, kira-kira aku baru tahu ada yang dilarang tadi ya. Tadi kan Oh, ada yang bilang dilarang. iya, kan tadi lembaga tadi kan katanya. Oh, gitu. Lembaga yang larang ya? Kalau lembaga yang ngelarang itu kayak luar biasa lah itu. Udah masa dilarang sih? Kan tadi udah dikasih tahu, itu mempecah belah bangsa. Bukan bangsa, maksudnya pertemanan, persahabatan. Kalau udah duit kan persahabatan kan, jadi misalkan minjem terus bilangnya bayar, ternyata nggak bayar sampai dikubur. Berarti lunas dong. Dianggap lunas. Maksudnya seperti itu mungkin. Mungkin si Polan ini mematuhi peraturan kali kayak Iya. takut nanti lembaga saya hukum saya gitu, atau nanti mungkin dia berpikir gini, karena dilarang itu ntar Takutnya kalau saya ada minjem sama apa-apa temennya wadul sama si sama itu. si sana, Iya. terus kalau misalnya si Polan ini terjadi apa-apa mau ngelapor ke lembaga, jadi lembaga ini mau nyusahin mungkin pikirannya seperti itu kali. Gitu ya pendapatmu ya. Kayaknya ya. Mantap tuh pendapat Depon gue, Iya kan? teman-teman. Kayaknya sih. Tuh. Jadi dia mamorimas dia. Oh, iya. Mamorimas. Takut dia. Karena kalau itu pendapat dari ente ya. pendapat dari saya. Saya nggak dikejar nanti kan? Enggak lama. Oh, aman ya. Aman. Ntar Kita, nanti- kita kan ini cuman kan tadi udah dikasih tahu kita di sini cuman menceritakan info. Nah, Iya. diselip-selipin aja sekarang Oke. nih. Jadi gitu. Jadi Oh. kita tuh bahasnya yang kecil-kecil kita bahas. Yang kecil-kecilnya dulu. Iya, jadi kita jangan langsung ke ceritanya dulu, kita ke masalahnya dulu nih. Ada Karena apa? Kenapa? ceritanya kan pasti udah pada tahu, Pasti. ya kan? Saya aja juga baru-baru tipis-tipis aja ini saya tahu Iya. ini. Jadi kita ke masalahnya dulu nih. Oke. Latar belakangnya dulu kita Oke, lihat iya. ya. Nah, akhirnya tadi pikiran jernihnya udah habis, muncullah pikiran Busuk. busuk. Yang jahat, busuk, Bau. bau, hidup lagi. Ini nih
Dia dicari-cari nih pasti. Suka aku katanya yang bilang kayak gini nih. Katanya. Biar mampus tuh orang itu katanya. Jangan dicontohin teman-temannya, jangan contohin. Ini cuma sekedar guyon aja, guyon. Guyon lah, kita kan hidup kan Iya, cuma bercanda. Bercanda. Kadang hidup juga bercanda. Hidup tuh harus bercanda. Iya. Jangan banyak serius. Bercanda untuk hidup. Tegang nih kalau serius nih. Darah tinggi entar. Nggak bisa makan daging nanti. Apalagi daging mentah. Udah. Jadi Jangan masuk ke daging mentah nanti. Oh, nah. Soalnya kita ada di Jepang ini. Oh, ada di Jepang. Pasti ada daging mentahnya. Oh, iya, jadi aduh, gak usah dibahas lah itu. Ngeri soalnya. Ngeri. Nah, Hmm. sampai mana tadi? Sampai pikiran busuk. Pikiran busuk nih. Hidup Masuk lagi. pikiran busuk. Hidup Iya. lagi. Iya, udah, anjing. Stop sampai situ aja udah. Pikiran busuknya keluar nih. Wah, keluar nih kan. Di cerita itu katanya ada cewek keluar dari supermarket. Entah minimarket atau supermarket. Kayaknya konbini. Kombini Konbini tahu kayaknya. kan teman-teman, kalau Tahu di lah Indonesia kombini. itu kayak Warung. warung, Kayak toko lah gitu. toko itu. Toko sembako. Nah, keluar dari situ. Nah, mungkin dilihatnya kan ini cewek kan bawa tas gitu ya. Orang Jepang tuh. Orang Jepang. Mungkin dikiranya gitu, ini pasti banyak duitnya nih gitu. Karena dia bawa tas. Bawa tas. Kok udah bawa plastik? Membuang kepala. Kepala ikan Oh, maksudnya. kepala ikan. Oh, bilang kepala ikan. Masa dari kombini bawa kepala ikan? Ya kalau dari kombini udah pasti bawa plastik Oh, anjing. bawa plastik ya. Tebukuro. Iya anjing udah. Oke, lanjut. Keluar kan. Heeh. Nah. Diintilinnya sama bukan diintil. Diintil kayaknya terlalu ini ya, apa maksudnya? Intilin itu Itu bahasa kotor intil itu. Punya Di- cewek itu. tadi katanya jangan bahas Iya, daging mentah. Ini udah Diikutin nih sama si dia, di si Polan ini. Polan. Jadi di cerita itu malam kalau nggak salah ya. Posisinya malam apa siang? Malam kayaknya, nggak mungkin Malam. kalau siang. Ya. Maghrib. Berarti habis sholat. Sore-sore gitulah ya dia diikutin. Oh. Diikutin. Nah, sampailah di Itu si tempat Polan yang sendiri. bawa rombongannya 10 orang. Ini sendirian aja. Oh, enggak, mana tahu kan ada temennya yang lain, cuman dia yang beraksi sendiri gitu loh. Terus yang lain beda cerita gitu ya. Bukan yang Oh, ini oke. nanti dulu nih ya. Oke. Masuk nih, tap. Tap. Dari belakang diikutin, nunggu sepi. Oke, masa dari depan, Pak? Kalau dari depan nanti bukan ini dong, bukan Ngikut, nyambut. bukan apa sih namanya, bukan pembegalan nanti. Jadi apa? Semi. Saya Jadi diikutin nih diikutin. kan. Diikutin. Sudah sepi nih tempatnya, katanya. Udah remang-remang kan, sepi. Remang-remang. Eksekusi langsung tap. Langsung Eksekusi. silat dah. Katanya dipukul. Wih, Pukul parah- mukanya parah- tap. parah banget. Hidungnya patah, dibilang gitu di cerita. Belok. Dipukul, ada yang bilang dipukul lehernya katanya. Wih, ngeri kali tuh. Pukul lehernya, pam. Itu kalau dimukul-mukul itu bukan jatuhnya pembegalan, itu penganiayaan sih. Begal apa enggak kayak gitu juga? Kalau begal hilang tangan, putus. Oh, jadi harus kayak gitu berarti Harus itu gitu. ceritanya. Jadi kalau di masih ada memar-memar tuh penganiayaan namanya. penganiayaan. Ya, kalau misalnya tangannya hilang, nah itu baru begal tuh. Oh, biasanya. Iya, ternyata ada perbedaannya juga ya. Ada Kejahatan ini ya. Iya. Oke, Oke, lanjut. dia dipukul tap. Katanya pukul hidungnya udah patah. Dibilang gitu ya. Mm-mm. Leher udah dipukul, jatuh, Mm-mm. diinjek perutnya. Diinjek kan. Gimana ceritanya gitu? Kan diinjek perutnya kan dia kan geli ya. Oh, gitu ya. Jadi kenakan dong. Ah, gitu kan. Licin kan. Licin. Jadi kayak nginjek bambu. Blorok gitu kan. Ini orang ngelawak terus ya. Enggak lah ini. Diinjak. Bisa diinjak licin coba. Diinjek bat gitu ya. Ah. Udah diinjek. Ini serius ya, ini cerita serius Serius, teman-teman. biar Serius. kita jangan monoton lah. Iya, serius ini ya, ingat serius. Jangan ketawa nanti
kasus gitu. Oh iya. Diinjek. Oke. Diinjek kan gitu kan. Terus namanya diinjek kan pasti tidak dong. Ya kan? Oh, gitu. Itai. Gitu. Oh, Ya kan? kalau di Di Jepang kan itai ngomongnya. kalau itanya ita itu kenakan gitu. Ita. Oh, gitu Wah, dah. iya, Gitu berarti- dia. Salah Ita. berarti itu bukan diinjek kalau yang itai gitu. Oh, kalau di itu nah, skip. Oh iya. Jadi diinjek, Hmm. direbut tasnya. Hmm. Katanya direbut nih. Oh, udah rebut-rebutan. Mm-mm. Si ceweknya jerit. Disekap langsung. Hap. Lalu ditangkap. Pas disekap, Heeh. keenakan. Bukan keenakan, maksudnya disekap gitu ya. Bau nggak itu? Abis pulang dari gembal lagi ya. Pakai sarung tangan gitu. Udah. Ini kok jadi penghinaan ini? Disekap. Heeh. Disekap kan. Digigit katanya. Apa? Digigit? Digigit tangan sampai ini apa luka katanya bilang itu. Dan gigit Si pola. ceweknya. Si cewek gigit si Kan polan. si cewek kan udah disekap nih. Hmm. Gitu kan. Ah. Gigit tap. Habis digigit kan oh, jadi salah, Pong. Jadi pas digigit itulah dia dibanting terus diinjak. Oh, berarti ada perlawanan dong dari Iya, si ada ceweknya perlawanan. dengan Ya, menggigit. namanya orang dibegal gimana? Namanya orang Enggak, kan dijamret. kan kalau misalnya apalagi kan dari belakang tuh. Mm-mm. Kan nggak ada istilahnya kan kalau di Jadi kenapa adanya eksekusi pemukulan bla 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 gitu ya? Karena ada perlawanan pastinya. Kalau Oh. kalau begitu langsung dari belakang ditarik, bawa aja mas. Kata. Kan di Jepang kan pakai mas-mas itu, bawa aja mas, gitu kan. iyo Ya. katanya. Iyo. Kan nggak mungkin dipukulin, Pasti. kan? Tapi Paling dicium, gitu. ini orangnya bener sih. Pengen kayaknya. Bukan pengen kan, makasih ya Oh, kan. makasih. Arigato. Dicium kan. Mwah. Jadi, Terus? karena ada perlawanan pasti dipukul. Si ceweknya. Si ceweknya nih orang Jepang pukul. Itu digigit tangan. Tangan yang digigit. Mm-mm. Kabur bawa dompet kecil katanya. Oh, Kan berarti di Jepang kan ada dompet yang kecil itu, Pong. kayak Yang buat koin-koin gitu. oh, aku kayaknya ada itu. Jadi kayak pokoknya dompet-dompet yang kayak nenek-nenek itu yang dimasukin Yang ke sini. kayak emas, dompet emas. Tau nggak dompet Iya, emas? Iya, yang kecil kayak gitu lah. Yang langsung ya gitulah. Kalau di Indonesia itu biasanya nenek-nenek yang bawa, Ah. biasa dimasukin ke sini. Kesini kemana Ke tuh? dalam sini, entah di sini biasanya tuh. Oh, gitu. Nenek-nenek itu kan. Oh. Diambil dah, gitu. kabur Oh. kan. Kabur. Mungkin dia merasa aman kali ya. Udah kabur, aku aman dong. Nah, Kalau aman ya kan pasti merasa aman kabur. kayak nggak ada yang nangkap gitu ya. Iya. Nggak ada yang kayak nolong si cewek ini gitu ya. Mm-mm. Nah, pas di rumah si cewek telepon polisi. Oh, langsung lapor. Ya jelas tahu sendiri orang Jepang. Wow. Langsung dong. Langsung lapor. Oh, berarti di kejadian itu memang benar-benar gak ada orang dong. Dibilang kan tadi udah dibilang sepi, remang-remang Iya, kan. di Oh. garap. Namanya di Jepang tahu sendiri sepi. Iya ya. Nah, akhirnya ditelepon lah polisi, Ngadu lah. dijelasin aja sama si cewek Jepang ini identitasnya seperti ini, terus Ciri-cirinya. ciri-cirinya seperti ini. Speknya seperti apa? Nah, kita balik lagi ke si Polan. Polan ini. Si Polan ini waktu di rumah dibongkar lah si dompet nih. Ini pas dibongkar isinya beratus yen. Berapa? 600 yen. 600 yen. 600 yen isinya. 600 yen. Mungkin di pikiran dia kan Ekspektasi terlalu tinggi kali. gini ya investasinya mungkin kan. Biasanya kan kita kalau hidup di Indonesia kan pasti bawa duit cash banyak ya kan di dompet kan. Di Jepang kan biasanya pakai kartu. Iya kan? Kartu kredit. Naik kereta pakai kartu ya kan. Mm-mm. Bayar di konbini pakai kartu biasanya kan. Ke Cimanggosemu pakai kartu. Ya kan serba kartu kan. Serba kartu. Enggak belum pernah aku. Serba kartu mungkin dikira dia bawa duit kali, bawa duit banyak. Ekspektasinya karena Iya. terlalu tinggi itu kali ya. Terus Pas dibongkar nanti 600 yen. 600 yen 60.000. 60.000 isinya. Yang diambilnya itu.
dengan susah payah tadi. Sampai membekap orang, sampai Iya. menendang orang, menginjak. Iya, Cuma 600. 600 yen. Nggak sebanding. Jadi lagi apes. Apes lagi, tambah Udah apes lagi. Dia ditangkap udah lagi. jatuh ke tipe tangga. Kayak gitu. Wah, tolol namanya lah. Polisi cuman berapa jam katanya nih ya, cuman Oh, langsung disidak. langsung kena. Wah, berarti Seorang. nggak dibiarin dulu ya. Langsung kena berapa jam kemudian ya, Pak. Oh, Mungkin sih tebakan saya gini, kan tahu sendiri ya di Jepang kan di jalan-jalan kan banyak CCTV. dicek kali ya. Dicek pastinya kan di Lokasinya di mana, jam berapa di gitu. jam sekian kira-kira yang lewat sini siapa. Iya. Ya kan di pas. Pokoknya pasti dicek semua tuh CCTV itu tiap tikungan kan. Oh, ternyata si Polan ini nih yang di jam sekian dia pulang Dan benar laporan si cewek tadi Iya, gitu kali ya. ciri-cirinya. Iya. Nah, kena lah tuh Dep. Kena, ditanya bla 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 ya seperti tadi tuh yang kita bilang masalahnya tadi. Barang buktinya duit Barang buktinya gini, jadi begitu dicek duit si Polan ini cuma ada 3 yen katanya seperti itu. Astaga, 3 yen doang. Iya, 3 yen itulah sebabnya dia merampok. karena dia nggak ada duit. Nggak ada duit sama sekali. Ya tadi itu ya inti masalahnya yang tadi yang pertama kita bahas itu. Nah inilah dari masalah tadi yang awal itu ya inilah Akibatnya. bukan akibatnya sih, melakukan tindakan untuk untuk memberikan solusi masalah dia. Padahal cuma dapat segitu. Padahal ini bukan solusi yang bagus. Saya nggak membenarkan ini. Itu salah lah. Salah, ini nggak bisa dibenerin. Tetap salah. Walaupun memang ya kita pun kasihan ya melihatnya ya. Pasti Iya, ya. pasti kita kasihannya itu Dia dia nggak ada udah duit sama nggak ada sekali, ya. duit, terus dia copet dapatnya segitu, yang tadinya mau kasihan 2 kali jadi terungkap katanya tolol jadinya. Ngerti nggak? Mending Mending apa? gak usah copet lah. Nah ya itu kan bukan mending lagi, emang bagusnya jangan nyopet. Iya kan? Iyalah. Cuma 600 yen teman-teman. Aku aja kaget loh, langsung shock nih. Kirain tadi ekspektasiku 2 mang, 3 mang ya kan. Ya istilahnya sesuai risiko lah. Ini cuma 600 yen. Baru berangkat tuh. Apanya? Dari misalnya baru di Jepang gitu. Iya, karena dia kan udah Iya, dibahas iya. dari Iya, awal maksudnya itu. nggak Baru- habis baru pikir datang. gitu ya. Ya mungkin karena emang udah kepepet banget kayak gitu posisinya. Baru dateng, nggak ada duit, mau minjem dilarang, kemungkinan ya. Jadi ya mau nggak mau kayaknya mau nggak mau harus ngelakuin tindakan itu. Tapi Berarti tetap salah. keterpaksaan. Iya. Ya keterpaksaan jelas pasti. Kalau udah duit mana mungkin dia merampok, Jambret. nggak mungkin. Nah itu jadi yang disayangkan itu efek sampingnya nanti. Efek samping banyak itu. Efek sampingnya banyak, Nih, efek sampingnya itu pastinya kita ya, orang Indonesia. Negara lagi yang Negara. kena, ya kan? Dicek lagi ada keberagamaan. Pastilah. Jadi efek sampingnya ke situ larinya pasti. Wah ini orang Indonesia udah pasti nih jelas nomor satu. Pasti nomor langsung pasti orang nanya orang mana itu. Iya orang Indonesia ini nomor Iya satu kan? pasti. Kedua pasti dilihat orang ini. Jadi maaf ya. Begitu. Jadi- Ente nggak usah komentar ente, nanti bahaya itu. Oh, ya begitulah. Ente nggak usah Ntar komentar, nanti bahaya. saya diserang lagi. Bahaya, ente nggak usah komentar itu. Jadi itu efek sampingnya ke situ larinya. Coba bayangin ya, Pong. Bayangin gini ya. Kalau di perusahaan ente tahu nih masalah ini. Tentu saya jadi was-was dong. Nah, Jadi yang tadinya saya nggak atau teman-teman yang lain termasuk saya termasuk Arifin juga yang nggak gitu. Jadi orang Jepang ini jadi takut dong sama kita. Ya kan? Mm-mm. Takutnya ini udah gini. negatif dulu ya. Ya udah. Ya kita nggak bisa salahkan mereka dong, ya kan? Misalnya contoh kan, Pin, beli jusu dulu, habis QK. Iya. Jusu dulu. Mm-mm. Yang tadinya
yang tadinya dia contoh nih ngasih 1.000 yen, ya kan? Terus cuma ada 3 orang nih, pasti dia kan was-was, pasti nanti omongannya kok balik kan nanti ya kembaliannya ya, pasti gitu kan. Enggak, istilahnya kan karena takut, atau misalnya orang Jepang ini kan kadang kalau duit receh kan taruh di sembarangan karena kan nggak pasti nggak bakal ada yang ngambil gitu kan. Karena udah kayak gini, wassalam lah. Dogu juga tuh pasti tuh jadi masalah nanti itu kalau emang ini beritanya nyampe ke telinga perusahaan kita gitu. Dogu-dogu juga nanti pasti Udah Mas tuh sampai hati-hati tuh tuh dogu-dogu pasti tuh alat-alat masuk tuh itu. takut nanti diambil gitu. Iya, langsung Digerus nanti katanya. kayak dihakimi ya. Itu efek sampingnya pasti ke situ larinya. Terutama buat yang pengen ke Jepang jadi agak susah. Agak susah lah pasti. Agak susah jadi. Nggak bisa langsung diketatin ya. Pasti ketat banget langsung sekarang. Jadi hilang kepercayaan jadinya. Ya. Iya kan? Itu tadi sih kalau memang posisi nggak ada duit sama sekali, jangan sampai merampok lah. Bagi orang yang normal mungkin jangan sampai, tapi kalau udah pikirannya itu tadi sih. Iya, nggak usah ngerampok lah, jangan lah. Ini kan masuk dari saya nih, nggak usah ngerampok. Misalkan gaji kita memang kecil, usahakan kita jelasin secara rinci aja gitu, jujur-jujuran aja begitu. Jadi usahakan kita di sini enak aja. Orang di rumah ngotot-ngotot harus ngirim sekian atau sekian, jelasin aja sejujur-jujurnya. Di Jepang tuh, kehidupan di Jepang tuh butuh sekian juta. Jadi saya cuma bisa ngirim sekian gitu. Kalau memang nggak mau ya udah, Gak usah kirim. Jadi ya itu, jadi harus ada kejujuran di situ, harus saling Terbuka lah. Iya. Jangan sampai menyusahkan orang lain dan diri sendiri gitu ya kan. Lebih tepatnya sih sebenarnya inti masalahnya itu tadi, dari gaji dia dikirim ke Indonesia 9 juta, itu inti masalah yang paling besarnya di situ. Itu apa yang pokoknya di situ ya. Pokoknya di situ. Tiap gajian 10 juta dikirimnya 9 juta, itu penyebab dia jadi merampok. Itu pemikiran saya ya di situ. Tapi kalau seperti itu harus ditanya juga sih siapa yang sangkut paut sama dia, misalnya keluarga dia ya kan, atau pihak yang tadi dilarang, itu harus ditanya. Itu kayaknya bakalan ditanya semua deh, pasti, karena apalagi orang Jepang kan terutama yang tersangkut paut dengan dia ya. Iya. Penanggung jawab dia. Iya. Semuanya pasti bakalan kalau orang Jepang kalau ada masalah nggak langsung memvonis kau salah, nggak gitu sih. Iya. Langsung kayak step by step, kenapa Iya. pelan-pelan, nggak langsung kayak di negara seberang. Mana itu, Bang? Nggak usah disebut lah. Oh, Tahu lah. ente mulai berani sekarang ya? Oh iyalah. enggak maksudnya Belakang orang besar kayaknya nih ya. Hah? Ada orang besar nih, besar semuanya badan di belakang ini. Ternyata ya. Iya, kita kan pengusaha di sana. Enggak, jadi gini teman-teman, kayak dengar kisahnya itu kok bisa ya? Jadi timbul pertanyaan, kok bisa dia kayak gitu? Ya kan? Tapi jawabannya itu pokoknya itu karena dia mempunyai gaji sekian, dia melakukan seperti itu. Nah, jadi yang ditanya itu pihak yang bener-bener dekat sama dia dong ya kan? Kayak sama keluarga dia. Jadi yang harus ditelusuri lebih dalamnya itu ya 9 juta tadi itu. Kenapa harus mengirim 9 juta? Kalau itu yang harus didalemin banget. Kalau kenapa harus merampok bla 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 kayak gitu. Intinya tadi 9 juta tadi. Kenapa harus ngirim 9 juta? Di situ bakalan ketemu semua. Bur. makin naik lagi nih. 9 juta itu diulik, kenapa bisa ngirim itu? Semuanya nggak ada yang ngebulet lagi, udah press clear. Langsung clear itu. Clear. Nah, jadi resiko ditanggung si Poland makin gede dong. Enggak, maksudnya semua resiko itu ditanggung sama si Poland lah. Ya wajib, dia kan Ya, bikin kesalahan. Dia harus tanggung jawab Tapi lah dengan kesalahan dia. Buat teman-teman sih yang kayak
sebelum berangkat itu, ini saran ya, jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini. Siapa yang mau kejadian kayak gitu terulang lagi? Ya, Nggak ada yang maksudnya mau. memang nggak ada yang mau, cuman kan karena buat teman-teman sebelum berangkat ke sini tuh coba apalagi yang masih pembelajaran di lembaga di mana aja, sebelum masuk ke Jepang ini coba cari tahu dulu informasi dari pihak perusahaannya ya gitu ya. Atau kalau udah dapat kontrak kerja atau apa mau tanda tangan dibaca dulu. Iya, itu Ya, wajib. kan? Wajib buat Wajib itu, di dibaca. posisi itu. Mungkin si Polan ini nggak yang penting otaknya cuma yang penting berangkat, bisa jadi mungkin dia kurang informasi tentang di Jepang ini bagaimana kehidupan, bisa jadi ya kan. Terus ekspektasi orang tuanya tinggi ya kan, atau bisa jadi si Polan ini nggak terbuka sama orang tuanya, bilangnya gini, Pak Bu gaji saya 13 juta ya kan, makanya mungkin gede kirimnya ke sana, itu bisa jadi ya kan. Mungkin karena orang tuanya, oh iya nak gede, yaudah kirim gede juga lah, padahal si Polan ini udah tertekan di sini, duit nggak ada, mau makan juga susah, bisa jadi ya kan. Itu sih. Kalau saya lebih ke situnya ya, ke situ aja udah nggak bisa lagi dipatahkan ya. itu. Yang berkomentar ya kalian lah, bisa ngasih Iya. komentar apa tuh, pasti banyak komentar ya, wah itu Teman-teman. gitu. Teman-teman yang udah berangkat atau yang udah di sini selama beberapa, jangan sampai bermasalah lagi lah. Atau juga buat teman-teman yang sebelum berangkat atau di Jepang itu memiliki sifat jelek, jadi bawa ke sini lah. Kalau bisa baik-baik aja lah di sini. Jadi pastikan kita yang ada di sini, terutama orang Indonesia yang ada di Jepang, kesel banget, Kesel lah. emosi banget pasti ngeliat berita seperti ini, emosi banget. Nah, saya pun emosi, cuman saya pengen tahu itu di balik 9 juta itu. Pasti nanti akan ada sih beritanya. Kayaknya bakalan ada. Kenapa gitu? Aliran 9 juta ini buat apa gitu? Dan Jadi kalau itu udah kebuka, udah lebar, kayak lebih emosi lagi. pastilah. Tapi janganlah, ntar nanti dikira kita langsung di Tapi saya bikin konten ini bukan saya menghakimi si Tidak. Rahmat Hidayat ini, enggak. Ini Kita kan- cuman kita memberikan info Iya. aja, dan supaya kalian juga tahu gitu. Dan yang tadi saya omongin juga sama Depon ini, itu cuman asumsi doang ya. asumsi, nggak langsung Cuman opini doang. opini. Tapi kalau untuk cerita yang alur cerita tadi itu, memang di setiap info-info juga seperti itu ceritanya. sama kita kan hanya Cuman yang tadi yang diselip-selipnya, kayak misalkan inti masalahnya kenapa kenapa dia nggak minjem, itu ya itu emang opini kita aja. ya nggak langsung. Jadi teman-teman yang di sana juga jadikan itu buat pembelajaran lah, biar jangan dicari tahu segala informasi itu, dicari tahu apa-apa, dicari tahu, karena kalau kita minim informasi, efeknya itu pasti bukan sekarang, ke depannya gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Bayangin teman-teman, gaji game ya nih, bilanglah masih awal-awal mungkin ya, kecil lah. Cuman kan cari informasi, kok bisa gini kan, gajinya kayak segini gitu. Jadi teman-teman yang sebelum itu jangan ada di benak yang penting aku berangkat, jangan karena bahaya. Benar. Cari dulu. Terus kalau misalnya pihak lembaga atau yang kalian lagi pelajari, udah di sini aja gede gajinya, cari tahu dulu, yang paling intinya itu cari tahu di mana letak tinggal, terus berapa lah. Kan masa teman-teman yang belum berangkat nggak ada handphone, pasti ada ya. Cari di Google misalnya, contoh tinggal di Osaka, kehidupannya berapa gitu. Jadi bisa sharing juga ke keluarga, mak pak begini ntar aku udah gini. Apalagi di tengah kita diterjang kurs turun tuh, ngirim satu mang jadi 900.000, bukan jadi, iya kan. Itu dia teman-teman. Saya juga kaget ini, kasihan memang, mau kasihan sama si Polan tapi gemes.
Nih beritanya langsung dikasih aja ya. 特徴が似た男を発見 Nih untuk beritanya ya teman-teman. 強盗傷人の疑いで緊急逮捕されたのは、住居・職業ともに不詳でインドネシア国籍のロフマット・ヒダヤト容疑者です。ロフマット容疑者は昨日午後9時過ぎ、福岡市早良区田熊の路上で歩いていた女性の背後からいきなり首を殴り、振り返った女性の顔面を殴って転倒させた上、体を踏みつけるなどして軽傷を負わせた上、現金 Jadi buat teman-teman juga yang penasaran berita di Jepangnya bisa langsung cek aja di TikTok udah. Langsung ada itu. Udah ada langsung. Itu udah langsung Kan masuk ada berita trending, di Jepang. trending. Udah mungkin itu saja kali ya pembahasan kita soal menanggapi Mas Polan ini soal perampokan di Jepang ini, soal pembegalan. Kalau kalian punya pendapat bisa langsung di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan soal seputar di Jepang juga bisa langsung ditanyakan saja. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Berguna juga untuk teman-temannya informasi. Ya mudah-mudahan berguna, bermanfaat lah. Terutama yang tanya-tanya ya, mudah-mudahan sih bisa menjawab gitu, insya Allah kan. Ya saling membantu lah. Kalau kalian juga punya pendapat yang bagus bisa langsung Nggak berpendapat apa-apa aja. ya, Iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Kasih saran aja. Atau Kita gini, pro kontra itu harus supaya ada solusi biar- yang iya benar. Ma- Tapi kalau misalnya pro semua nggak ada. iya nggak ada nggak call-nya, enak. jadi makasih informasi udah tambahan juga nih. gimana. Ini udah masuk musim panas. Kasih tahu. Ntar Aku udah selalu ngasih info soal musim panas buat teman-teman, sahabat-sahabat juga terutama yang harus mau hati-hati. ngambil job Gemba, Job Gemba harus hati-hati, jangan sampai kekurangan cairan. share di kantong juga jangan sampai. Jadi harus waspada lah, harus hati-hati lah. Heeh. Kemarin juga ada info sampai dibawa ke rumah sakit ada. Ada yang di, kalau nggak salah terakhir itu saya dengar tuh di Okinawa, Iya di situ ya. yang diangkat pakai kren, terus karena Itu diangkat pakai keren tuh karena emang bener-bener di atas banget berarti ya. Udah enggak. Jadi gedung di Okinawa yang saya ngeliat aja ya saya ngeliat itu di TikTok. Ada TikTok lupa namanya. Jadi dia dehidrasi di Gemba, dia job kalau nggak salah dari peralatannya kan kita bisa baca tuh. Iya. Dia kayaknya dari job Tobi, terus dia kekurangan cairan Pingsan lah di situ. Nechuso Ya. dehidrasi. Udah diangkat tuh pakai kren, ada dan pakai keranjang biasa untuk naruh-naruh. Oh iya. Ada kan? Diangkat pakai kren tuh. Karena kalau pakai tangga muri ya. Nggak bisa tuh. Digendong mau gimana ya? Kalau di lift, biasanya kan lift kan belum ada kalau pembangunan itu. Kecuali emang waktu finishing pasti udah Kalau ada lift. lebih kan kalau misalnya pakai lift kan lambat. Mending pakai kren kan langsung diangkat terus langsung Karena emang turun. itu bahaya banget ya, harus cepet-cepet. Harus ya kan? cepet nggak bisa. Iya, Tuh buat teman-teman jaga kesehatan. Minum lah yang banyak ya. Misalkan Jangan segan-segan bilang sama senior, jangan. Iya. Bilang Biasanya kan malu ya kan. Malu. Pengen minum ditahan-tahan, udah kering Iya. nih. Udah kering di sini nih, udah. Dia tenggorokan tuh kalau bisa ngomong dia, "Lepaskan iya. aku," katanya. Iya, harus. "Lepaskan aku. Aku Benar. bisa minum sendiri, bisa cari air sendiri," kata. Gitu. Jangan sungkan bilang, "Pai, mau minum, Pai." Iya. Jangan gitu. Jangan sampai tenggorokan kalian ini bilang, Iya, nanti "Lepaskan aku." rupanya lepas pula nyawa kalian. Gitu, informasi aja biar saling ini aja berbagi. Iya, itulah harus hati-hati lah. Iya. Bawa suito namanya di Jepang. Suito itu Tupperware ya. Tupperware. Buat minum. Tempat minum lah. Jadi dibawa tuh ke atas. Di kalau haus langsung bilang aja, nggak usah malu-malu. Iya, ngapain? Marahin misalkan, "Wah, minum terus." Bodoh amat, minum aja udah Minum daripada kalian. Daripada mati nanti. Mati. Kalau bisa lagi haus ya kan, terus lagi megang besi nih, campai aja besinya itu. Iya, Mau minum udah. dulu aku nih. Tapi jangan lah nih. Izin lah intinya Izin, gitu. harus. Tapi kalau nggak boleh ya minum aja nggak Iya, apa-apa. minum aja. Daripada kalian tepar di situ. Ingat, kesini tuh yang ditaman itu kesehatan dan ada keluarga yang nunggu di Indonesia di Iya, rumah. Jangan sampai di Indonesia dengar inlailor. Jangan Iya, sampai seperti itu kan. Atau berita duka cita jangan. Jangan sampai. Gitu, teman-teman tetap semangat. Lagi anak Gemba ya kan? Iya. Udah mungkin itu saja ya sahabat-sahabatku, video kita yang kita bikin ya. Iya. Informasi soal
seputar seputar Sipolan dan juga, ada tambah-tambahan tambah-tambahan ini soal musim panas di Jepang Yang juga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terhibur juga ya. terhibur. Jangan baper tadi. Kita cerita banyak ketawanya ya. Apanya nih? Kelihatan kayak menyepelekan Iya. gitu ya. Enggak nyepelekan Enggak kita. itu biar Supaya nggak monoton aja. iya, supaya nggak monoton, supaya meriah aja gitu. Ya jangan biasa itu. Pasti Hmm. ada yang lolololololol. Satir aja Pasti. kita, satir gitu. Iya. Satir Biar lah. pasti yang udah nonton di penonton nama Arifin Bu pasti udah paham ini. Paling ntar penonton baru langsung, ih kok gini abang bawanya nih, orang lagi kemalangan gini, lagi mau ditangkap polisi gini, ya biarin toh ya kan. Iya. Nggak suka kasih saran, Bang, saya contoh ya kan, Bang Pin, konten abang mesti gini lah, nggak apa-apa, diterima sama Iya. Bang Arifin-nya, karena saling nyaman di Arifin, nyaman juga di teman-teman. Gitu. Benar. Minjem dulu 100 lah. Ini yang mau dibawa ke plastik tadi itu. Oh, gitu. Kepala itu. Yang bercanda. Iya. Udah, terima kasih. Oke. Sahabat-sahabatku, saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong reang. Salam satu Gemba.